Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang pertama ini kita akan bahas tentang perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai yang rutin keluar setiap tes CPNS, terutama untuk persiapan SKD CPNS 2023. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang kisi-kisi TIU SKD CPNS yang telah diinfokan oleh Kemenpan RB secara resmi. Yang pertama, kemampuan verbal. Kemampuan verbal ini meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Nah, selain channel YouTube kita juga punya akun TikTok, yaitu Solusi Matematika. Silakan di-follow. Nah, di sini kita sudah membahas satu kisi-kisi dengan satu soal. Kisi-kisi selanjutnya adalah kemampuan numerik. Itu meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Nah, disinilah perbandingan senilai biasanya disajikan ke dalam bentuk soal cerita. Oke, untuk menghemat waktu kita bahas langsung ke soal yang pertama. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah, di sini biasanya disajikan ke dalam bentuk dua objek, yaitu bensin dan jarak. Kita tulis 5 liter bensin itu membutuhkan 60 km jarak. Dan jika mobil itu menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah, nah di sini kita nggak tahu, kita misalkan. Oke, nah coba kita tentukan di sini untuk bensinnya yang semakin bertambah, maka logikanya pasti jaraknya juga akan semakin jauh. Otomatis di X ini pasti akan bertambah. Nah, kalau misalkan tandanya sama-sama plus, berarti ini adalah perbandingan senilai. Oke, bisa ya teman-teman? Untuk menghitung perbandingan senilai, kita kali silang ya. Kita kali silang angka yang selain X dulu, 40 dikali 60, lalu kita bagi dengan temannya X adalah 5. Nah, inilah X yang akan kita cari. Oke, kali silang ya untuk senilai. Oke, bisa kita bagi 5 dibagi 5 ini 1, 40 dibagi 5 adalah 8. 8 dikali 60 adalah 480 km. Jawabannya adalah yang D. Bisa ya teman-teman untuk perbandingan senilai. Kalau tandanya sama, apakah sama-sama plus atau sama-sama minus, itu perbandingan senilai. Lanjut soal nomor 2. Seorang siswa mengetik 115 kata setiap 5 menit. 115 kata setiap 5 menit. Jika siswa itu mengetik selama 30 menit, maka banyak kata yang dapat diketik adalah, berarti di sini juga ada dua objek, yaitu kata dan waktu. Katanya ada 115 dan waktunya 5 menit. Nah, jika siswa itu mengetik selama 30 menit, jadi kita selesaikan ya, karena waktu 30 menit kita bikin di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Maka banyak kata yang dapat diketik adalah, nah di sini kita nggak tahu, kita misalkan dengan X. Lanjut kita analisa, kalau waktunya semakin lama, ini angkanya semakin bertambah, otomatis logikanya pasti kata yang dibaca atau diketik ini juga akan semakin bertambah atau semakin banyak. Karena tandanya sama, berarti ini adalah perbandingan senilai. Seperti yang tadi, kita kali silang. Kita kali silang dulu angka selain X, yaitu 115 kali 30, lalu dibagi dengan temannya X adalah 5. Nah, inilah yang nilai X. Nah, jadi untuk perhitungan seperti ini diusahakan untuk bisa disederhanakan terlebih dahulu untuk menghindari angka yang besar. 30 sama 5 bisa kita bagi 5, ini bagi 5 adalah 6. 115 kita kali 6. 115 kita kali dengan 6. 5 kali 6 adalah 30, sisip 3. 6 kali 1 6, tambah 3 adalah 9. 6 dikali 1 adalah 6. Jadi jawabannya 690 kata. Jawabannya adalah C. Oke, udah mulai bisa ya? Soal selanjutnya,
nomor 3. Berat 180 karung beras adalah 12 ton. Apabila truk hanya mampu membawa 5 ton, berapa karung beras yang dapat terangkat? Nah, di sini ada dua objek, yaitu berasnya berapa karung dan ini beratnya. Oke. Ada 180 karung, beratnya 12 ton. Kalau truk hanya mampu membawa 5 ton, berarti berapa karung beras yang dapat terangkat? Nah, di sini kita nggak tahu. Ini yang akan dicari yaitu nilai X. Nah, untuk logikanya, semakin ringan beratnya, angka di sini semakin berkurang, otomatis karung yang diangkat pasti juga akan semakin berkurang kan ya, teman-teman? Bisa ya, semakin ringan dari 12 ke 5 ton, pasti karung berasnya pasti akan semakin berkurang. Otomatis juga berkurang. Kalau tandanya sama, baik sama-sama positif maupun sama-sama negatif, ini adalah perbandingan senilai. Caranya sama, kita kali silang dulu angka selain X, yaitu 180, kita kali dengan 5, lalu kita bagi dengan temannya X adalah 12. Nah, inilah yang nilai X. Selanjutnya kita sederhanakan. 18 sama 12. Nah, ini kan untuk angka yang kecil bisa ya kita bagi 6. Kita bagi 6 diperoleh. Nah, 12 bagi 6 diperoleh 2. Ternyata 30 sama 2 masih bisa kita sederhanakan. Bagi 2, ini bagi 2 diperoleh 15. 15 dikali 5. Oke, kita coba dibuang 15 kali 5. 5 kali 5, 25. Sisip 2. 5 kali 1, 5 ditambah 2, 75. Jadi karung yang dapat terangkat cuma 75 karung. Oke, bisa ya teman-teman, semakin kecil jadinya atau semakin sedikit karung yang dapat terangkat. Itulah perbandingan senilai. Soal nomor 4. Untuk menjahit 3 karung beras, diperlukan 15 meter benang. Untuk menjahit 120 karung diperlukan berapa meter benang? Nah, di sini ada juga karung beras dengan benangnya. Ada 3 karung beras, diperlukan 15 meter benang. Nah, kalau misalkan karung berasnya semakin banyak, yaitu 120, maka benang yang dibutuhkan pasti juga akan semakin bertambah. Nah, inilah yang namanya perbandingan senilai. Seperti biasa, kita kali silang angka selain X, yaitu 120 dikali 15, lalu kita bagi dengan temannya X adalah 3. Nah, inilah yang nilai X. Sederhanakan, 15 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Dan 120 dikali 5. Kita kalikan 120 dikali 5. 5 kali 0, 0. 5 kali 2, 10. 5 kali 1, 5 ditambah 1, 6. Jadinya 600 meter benang. Oke, jadi kalau 3 karung beras diperlukan 15 meter, kalau 120 karung beras itu diperlukan 600 meter benang. Sudah mulai bisa ya teman-teman untuk perbandingan senilai. Lanjut soal nomor 5. Harga 6 meter kain adalah 90.000. Harga 25 meter kain berapa? Nah, ini juga ada ya. Ada kain, objek yang pertama, dan ada harganya. Kainnya 6 meter, harganya 90.000. Kalau kainnya semakin bertambah, yaitu 25 meter kain, pasti harganya juga akan semakin mahal kan ya, atau semakin bertambah. Nah, tandanya sama-sama tambah, yaitu perbandingan senilai. Jadi bisa kita tentukan kalau tandanya sama, sama-sama bertambah, atau sama-sama berkurang, pasti itu perbandingan senilai. Seperti biasa, kita kali silang 25 dikali 90.000, lalu kita bagi dengan temannya X adalah 6. Inilah yang nilai X. Lanjut kita sederhanakan. 90 sama 6 bisa dibagi, sama-sama dibagi 3 ya. Atau bagi 2 juga bisa. Bagi 3 dulu, ini 90 bagi 3 adalah 30. Oke,
karena 30 kali 3 90. Lanjut 30 ini juga bisa dibagi 2, ini 1, 30 bagi 2 15. 25 dikali 15.000. 25 dikali 15.000. 5 kali 5 25, sisip 2, 5 kali 2 10, ditambah 2 adalah 12, 1 kali 5 5, dan 1 kali 2 adalah 2. Kita tambahkan, ini 5, ini 7, dan ini 3. 3, 7, 5. 0 yang belum kepakai ada 3. 1, 2, 3. Jadi harga untuk 25 meter kain sebesar 375.000. Saya teman-teman untuk 5 soal perbandingan senilai. Caranya dikali silang dan perhatikan untuk membedakan dua objek yang tersedia. Ini sama-sama kain, ini sama-sama harga. Nah, selanjutnya di sini ada latihan untuk teman-teman coba. Seorang penjahit pakaian berhasil menghasilkan 100 pakaian dalam waktu 4 hari. Lalu berapa banyak pakaian yang bisa dihasilkan oleh penjahit tersebut jika menjahit selama 28 hari? Jadi kalau logikanya semakin bertambah harinya, otomatis pakaian yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Silahkan dicoba. Dan jangan lupa ditulis kolom komentar jawabannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya kita akan bahas perbandingan berbagai nilai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.